Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kembali kita di atas suatu kebaikan yang sangat besar, yaitu menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama ini, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, minal mahbara ilal maqbarah. Ketika sahabatnya melihat bagaimana semangatnya Imam Ahmad bin Hanbal selalu menghadiri majelis ilmu agama, kemudian sahabatnya memegang tangannya dan berkata, "Sampai kapan wahai Imam Ahmad bin Hanbal?" Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Dari buayan ibu sampai ke dalam liang lahat." Itu baru kita berhenti belajar. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim menuntut ilmu agama. Apabila kita meninggalkannya, tentunya meninggalkan yang wajib merupakan suatu kekeliruan di dalam kehidupan kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada malam hari ini, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan darinya, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah kepada kami apa-apa yang memberikan manfaat kepada kami, wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah manfaat kepada kami dari apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, wazidna ilma, dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kita akan kembali mempelajari surah Al-Qiyamah, tafsir ringkas daripada surah Al-Qiyamah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca dari ayat 1 sampai 11, di mana pada ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala, kita mengulang sedikit karena ada keterkaitan antara 10, 11 dengan 12. Allah berfirman, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia akan bertanya-tanya. Tidak hanya satu manusia, tapi seluruhnya saling bertanya, sehingga terdengarlah suara yang sangat ribut ketika itu di muka bumi. Yauma idzin ainal mafar. Pada hari ini, pada hari itu, yakni pada hari kiamat, di mana tempat kita bisa berlari. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat untuk berlindung, tidak ada tempat untuk berlari dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ya memang kita harus menghadap kepadanya. Kemudian ayat yang ke-12, ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Di sini Allah berfirman melanjutkan ayat yang sebelumnya, hanya kepada Rabbmu lah
pada hari itu tempat tinggalmu. Al-mustaqar artinya tempat tinggal. Di sini ada faedah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Rabbika. Allah di sini menyebutkan hanya kepada Rabbmu, Tuhanmu, pemilikmu, pengaturmu, penciptamu, itu makna Rabb. Di sini ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini hanyalah budak dan kita ini hanyalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada undang-undang di dalam kehidupan ini. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan kita rezeki, Dia yang memberikan kepada kita berbagai macam limpahan nikmat dan rahmat, maka Dia buat undang-undang. Dialah pemilik kita. Maka jabatan yang kita sandang, harta yang kita miliki, jangan menjadikan kita sombong di dalam kehidupan dunia ini. Allah ingatkan ila rabbika, nanti kepada pemilikmu. Rabb artinya Tuhan, pemilik, pencipta, pengatur. Berarti diri kita sendiri ini saja bukan milik kita. Harta yang kita miliki apalagi itu bukan milik kita. Kehidupan nyawa yang kita miliki ini bukan milik kita. Ini milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita untuk melihat apa yang kita gunakan di dalam kehidupan ini. Itu faedah tentang kata Rabb, pemilik, pencipta, pengatur, ya. Itu makna Rabb. Mengingatkan kita ini tidak memiliki apa-apa dari tubuh kita. Kita hanya budak, kita hanya makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya daripada ayat ini adalah ila rabbika yauma idinil mustaqar, hanya kepada Tuhanmu lah pada hari itu tempat tinggalmu, tempat kembalimu, tempat berpulangmu. Kata asalnya sebenarnya adalah al-mustaqarru ila rabbika yauma idin. Itu asal kata yang sebenarnya. Tempat tinggalmu nantinya pada hari itu adalah kepada Rabbmu. Tempat kembalimu nantinya pada hari kiamat itu adalah kepada Rabbmu. Itu kata asalnya. Tapi Allah menggunakan balaghah, sastra bahasa yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala balik katanya menjadi ila rabbika. Harusnya al-mustaqarru ila rabbika yauma idin, tapi Allah balik katanya ila rabbika yauma idinil mustaqar. Di sini kata para ulama ahli bahasa, ya, kata mereka ini yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Sehingga cara mengartikannya bagaimana? Hanya kepada Tuhan mula, pemilik mula, pencipta mula, tempat kembalimu. Ada kata hanya, sehingga diterjemahkan hanya. Berarti tidak ada tempat kembali yang kedua, tidak ada tempat tinggal yang kedua. Semuanya, baik dia mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia orang ya yang memiliki jabatan atau tidak, siapapun dia, muslim ataupun kafir, nanti tempat kembalinya semuanya hanya kepada Allah. Tidak ada tempat kembali selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat ini menjadi teguran juga untuk kita, bahwasanya di dalam kehidupan yang singkat yang Allah berikan kepada kita saat ini, nanti ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah. Kalau kita menanam di dalam hati kita keyakinan yang begitu besar bahwasanya kita nanti berhadapan dengan Allah pada hari kiamat, kita mau berbuat dosa pun malu kita. Kita harusnya menjadi hamba yang semangat di dalam beribadah. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya kita tetap
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar amal ibadah dan semakin banyak, semakin ikhlas amalan yang kita lakukan, itu pertanda semakin besar pula keyakinan kita tentang kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada di antara kita yang rajin buat maksiat, beramal tidak ikhlas, kemudian berbagai macam amalan-amalan buruk yang lainnya yang dia lakukan, itu pertanda keyakinan dia bahwasanya dia akan kembali kepada Tuhannya, itu keyakinannya sangat kecil. Kalau hamba yang dia benar-benar yakin tempat kembalinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan malu untuk melakukan hal-hal yang nantinya akan membuat wajahnya masam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna al-mustaqar, maknanya ini ada dua. Makna yang pertama, al-mustaqar, tempat tinggal yang dimaksud di sini adalah nanti seluruh manusia tempat kembalinya itu di padang mahsyar. Siapapun, mau dia kafir, mau dia muslim, nanti ujung-ujungnya semuanya dikumpulkan di suatu bumi selain daripada bumi yang kita pijak saat ini. Bumi yang berbeda, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Nanti bumi itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang baru, langitnya pun langit yang baru. Bahkan ada satu hadis yang subhanallah, ketika kami mempelajari bab tentang tersenyumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai terlihat gigi gerahamnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu berita tentang bumi kita pada hari kiamat. Bahwasanya bumi nanti pada hari kiamat, bumi yang kita pijak sekarang ini akan diganti oleh Allah berubah menjadi sepotong roti. Ini hadisnya sahih. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan sesuatu tinggal mengatakan jadi maka jadilah. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, nanti bumi takunu khubzatan wahidatan. Bumi ini yang sekarang kita pijak, Allah akan ubah menjadi sepotong roti yang dibolak-balikkan sebagaimana kalian membolak-balikkan roti di saat safar. Sebagai apa? Nuzulan li ahlil jannah, sebagai hidangan pembuka untuk penghuni surga. Kemudian nanti makanan lauknya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah zaidah kabid, yaitu daging yang menonjol dari seekor sapi muda ijl. Kemudian bagian yang menonjol dari hati seekor paus. Itu nanti, jadi bumi nanti berubah jadi roti. Kemudian hidangannya nanti lauknya Allah tambahkan suatu daging yang menonjol di hati seekor sapi dan juga seekor paus, yang itu bagian kecilnya saja bisa dimakan untuk 70.000 penghuni surga. Dan ini hadisnya sahih. Ketika menyampaikan hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan senyuman yang sangat lebar hingga terlihat gigi geraham beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala nantinya itu bisa dilakukan. Ya, apa-apa yang kita anggap mustahil, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menginginkannya, maka itu bisa dilakukan. Maka makna yang pertama daripada al-mustaqar, yaitu padang mahsyar. Nanti manusia akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk melihat seluruh amal ibadahnya. Atau makna yang kedua, ila rabbika yauma idzinil mustaqar, hanya kepada Rabbmu lah pada hari itu tempat berpulangmu, tempat kembalimu, tempat tinggalmu. Maksudnya nanti Allah yang menentukan tempat akhir kehidupan kita. Apakah ke surga yang dipenuhi dengan nikmat, ataukah neraka
yang dipenuhi dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala harus memiliki cita-cita yang tinggi. Ya, kita di dalam kehidupan ini walaupun kaki kita berpijak di bumi, kalau bisa harapan kita setinggi langit. Dan itu adalah sifat seorang muslim. Seorang muslim itu harus punya cita-cita yang tinggi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengajarkan kita, kalau kita meminta surga, jangan minta surga yang biasa-biasa saja. Idza sa'altallahal jannah fas'aluhul firdaus al-a'la. Di sini Nabi mengajarkan kita harus punya cita-cita tinggi. Apabila kalian meminta kepada Allah surga, mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Jadi kita dengan segala kekurangan kita di dunia ini, dengan segala ketidakikhlasan kita, kurangnya ikhlas kita di dalam beramal, berusaha untuk memperbaiki sisa-sisa amal kita, umur kita ini, untuk lebih ikhlas dan lebih banyak beramal amalan ibadah. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-13, yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhkhar. Yunabba ini dalam ilmu bahasa Arab namanya fi'il mabni lil majhul atau fi'il mughayyarus shigha. Yakni kalau kita terjemahkan, diberitahukan manusia pada hari itu, pada hari kiamat, manusia akan diberitahukan bima qaddama wa akhkhar, tentang segala apa yang telah dia lakukan dan segala apa yang dia lalaikan. Segala apa yang dia lakukan dari kebaikan nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang dia lalaikan di dalam kehidupannya, mungkin dia lalai di dalam sholat berjamaah, kemudian dia lalai dalam mengamalkan amalan sunnah, dia lalai di dalam berbakti kepada kedua orang tua, dia lalai di dalam menunaikan hak sesama muslim, dia lalai di dalam banyak-banyak hal, maka nanti semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memilih kata naba. Apa perbedaan antara naba dengan khobar? Jadi di dalam bahasa Arab kadang beda kata nanti maknanya bisa jauh berbeda, walaupun kelihatannya kalau kita terjemahkan seperti sinonim dia. Yunabba sama dengan yukhbar. Dikhabarkan manusia nanti pada hari kiamat tentang segala apa yang dia lakukan dan tentang apa yang dia lalaikan. Naba di dalam bahasa Arab itu dikhabarkan tentang berita yang besar. Jadi kalau ada suatu berita yang besar itu tidak menggunakan yukhbir, tapi yunabba, diberitahukan tentang berita yang besar. Makanya juz ke-30, apa nama surahnya yang pertama itu? An-Naba. Apa arti An-Naba? Berita besar. Tentang hari kiamat itu kan berita besar. Ya, tentang huru-hara hari kiamat, bagaimana kondisi manusia, bagaimana surga, bagaimana neraka. Ini kan berita yang besar. Makanya karena berita yang disampaikan pada hari itu nanti adalah berita yang besar, bagaimana tidak besar? Seluruh amal kita nanti ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menggunakan kata naba, diberitahukan kepada manusia berita besar pada hari itu. Apa berita besarnya? Bima qaddama wa akhkhar, tentang segala apa yang dia lakukan dan dia lalaikan nanti ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kondisi manusia pada hari kiamat ketika ditampakkan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka ada yang berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik,
di mana dari hadisnya Anas bin Malik itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang berita bahwasanya seorang hamba nanti ada yang berani mendebat Robnya. Dia mengatakan, tidak mungkin saya melakukan amalan-amalan ini karena kitab yang ditampakkan nanti di hadapan kita itu amalan yang sekecil apapun tertulis. Sehingga orang-orang kafir mengatakan apa dalam surah Al-Kahfi? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini katanya? Kenapa tidak tersisa, tidak tertinggal satu amalan yang kecil, tidak pula besar, kecuali semuanya tertulis secara lengkap. Sehingga mereka berdebat dengan Rabbnya. Wah, nggak mungkin. Coba datangkan saksi dari diri kami sendiri. Nah, barulah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, karena manusia ini menantang Allah, pada hari itu kami kunci mulut mereka. Mereka yang minta untuk didatangkan saksi dari diri mereka. Jadi manusia ini begitu memang. Suka mencari-cari alasan. Udah ketahuan salah, masih berusaha untuk mendebat Robnya. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Wa tashhadu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Kemudian yang berbicara kepada kami tangan mereka. Tangan ini nanti yang jadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian kaki mereka nanti juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang mustahil di kehidupan dunia, nanti di akhirat segala yang mustahil itu mungkin terjadi. Tangan bisa bicara, ya kan? Kaki bisa bersaksi, bisa ngomong. Mulut tidak bisa berbicara. Bumi berubah menjadi sepotong roti. Subhanallah. Banyak kalau kita memikirkan hal-hal yang berkaitan tentang akhirat, kita berbicara tentang alam yang lain itu. Berbicara tentang dunia yang lain, yang berbeda dengan dunia yang sekarang kita berpijak di atasnya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu diberitahukan kabar yang begitu besar kepada manusia. Apa kabar yang begitu besar? Tentang segala apa yang telah mereka lakukan dari kebaikan. Ya, dahulu kamu hidup di dunia, didatangkan saksi dari malaikat Raqib Atid. Ya, didatangkan, dibukakan bukunya. Semuanya tercatat dari kebaikan, kita berbakti ke orang tua, kemudian kita bagus di dalam mendidik anak, kita telah serius di dalam mendidik istri, kemudian kita telah berusaha untuk mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ya, semua kebaikan itu yang telah kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa yang kita lalaikan pun nanti diperlihatkan. Hanya saja kalau ada hamba yang berani mendebat Allah pada hari kiamat, maka dia binasa. Akan tetapi ketika hamba mengakui kesalahannya, ketika dikhabarkan kepadanya tentang seluruh amalan yang dia lakukan, kemudian dia mengakuinya, benar ya Rabb, aku telah melakukannya. Ketika hamba itu mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu kemungkinan dia untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan itu sangat besar. Pada ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia, siapapun dia, bahkan manusia terhadap dirinya sendiri basirah. Dia menjadi saksi, dia mengetahui tentang dirinya sendiri. Manusia itu mengetahui sebenarnya. Jadi di dalam bahasa Arab kata bal yufidul idrab. Bal itu kalau kita belajar ilmu nahu, makna bal itu lil idrab. Apa itu idrab? Anta ja'ala ma qablaha fi hukmil maskuti an.
Apa maknanya? Yaitu apa yang setelah bal, sesuatu yang lebih kita fokuskan daripada apa yang sebelumnya. Berita yang sebelumnya tadi berita besar, tapi yang setelah bal ini lebih besar lagi. Faktanya lebih besar lagi. Apa itu? Bahkan manusia terhadap dirinya sendiri sebenarnya dia sudah menjadi saksi. Dia tahu sebenarnya. Kita ini semuanya tahu tentang kualitas diri kita masing-masing. Siapa yang lebih tahu tentang diri kita kalau bukan kita sendiri? Dan juga Allah Subhanahu wa taala. Allah yang paling tahu tentang diri kita, dan kita sendiri pun tahu tentang kualitas diri kita. Makanya ada satu ucapan indah dari ulama, apa katanya? Sahibul bait adra bima fihi. Pemilik rumah itu lebih tahu tentang isi rumah daripada orang luar, daripada orang lain. Namanya dia pemilik rumah, dia tahu mana cacatnya, dia tahu mana buruknya, dia tahu mana bagusnya, dia tahu mana kelebihannya, dia tahu mana. Demikian pula manusia, dia sebenarnya tentang dirinya sendiri. Kalau ditanya kepada hati kecilnya, dia tahu kualitasnya. Saya ini buruk sekali, saya ini kurang. Cuma bedanya kita di dalam menyikapi bisikan kecil di hati ini berbeda-beda orang. Ada yang mau sadar, besoknya dia berubah. Ada yang ala udahlah itu, tak apa, nggak ada yang tahu juga. Ya ini antara saya dan Allah Subhanahu wa taala, dosa yang saya lakukan, udahlah itu. Dilakukannya terus. Padahal hati kita itu ya terkadang berbisik kepada kita, menjadi alarm juga sebenarnya. Hati orang beriman itu dia ada alarmnya, dia ada bisikannya. Makanya kalau kita buat dosa masih ada sinyal di dalam hati. Kok kamu tadi berkata kasar ke orang tua? Kok kamu tadi main pukul ke anak? Kok kamu tadi main kasar kepada istri? Kok kamu tadi begini? Itu kalau kita melakukan kesalahan, itu ada bisikan di dalam hati kita. Dan itu ya kalau hamba itu menerimanya, maka selamatlah dia. Kalau dia membiarkannya dan mengabaikannya, maka ini yang lama-lama alarmnya nanti nggak berfungsi lagi, sehingga akhirnya dia buat dosa pun sudah tidak ada pengingatnya. Bahkan manusia terhadap diri sendiri dia menjadi saksi. Dia lah paling tahu tentang kualitas dirinya. Walau alqa ma'adzirah. Pada ayat yang ke-15 Allah mengatakan walaupun dia alqa itu melemparkan, alqa yulqi, melemparkan. Walaupun meskipun dia melemparkan ma'adzirah, berbagai macam alasan. Jadi kadang-kadang kita ini udah tahu salah tapi masih suka memberikan banyak alasan. Ini tabiat kita ini. Ya, walau alqa ma'adzirah. Ma'adzirah itu jamak dari kata ma'dzirah. Apa arti ma'dzirah? Ma'dzirah artinya alasan atau uzur. Ma'adzirah itu jamak berarti artinya banyak alasan, banyak uzur. Jadi manusia ini dia kadang-kadang udah tahu berbuat salah, sadar sebenarnya dia, tapi kita ini banyak alasan. Misalkannya ya kita lihatlah yang kejadian di dunia ini, ya maling dibunuh misalkannya, udah tahu dia salah masih memberikan alasan. Iya saya cuma ikut-ikutan, ya udah akui aja kesalahan. Jadi manusia ini udah berbuat salah, dia masih banyak mencari uzur-uzur. Ya saya kan cuma sekali pukul, oh saya kan nggak tahu kalau dia bakal mati. Saya kan itu kita itu tabiat kita. Ya, kenapa kita ketinggalan sholat berjamaah? Ya saya kan ngantuk, ya saya itu banyak itu uzur-uzur manusia itu, bukan cuma satu. Makanya Allah katakan ma'adzirah, walaupun meskipun manusia ini melemparkan atau memberikan berbagai macam alasan, berbagai macam uzur. Jadi kita tahu tentang kualitas diri kita, kita tahu kesalahan kita, kekurangan kita, kemudian ya kita masih memberikan banyak uzur.
ya banyak alasan terhadap diri kita. Ya saya buat gini ya karena begini dan begitu. Saya buat ini karena ini dan itu. Ya akui aja kalau kita salah, kita akui. Bahkan sifat di dunia ini kan sifat di dunia ini, suka memberikan alasan ini, cari-cari uzur, itu terbawa nanti pada hari kiamat. Bahkan di depan Allah pun dia masih bisa berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadisnya Anas bin Malik tadi. Di depan Allah pun masih berani dia mencari-cari alasan, padahal dia tahu memang dulu dia hidup di dunia ini banyak kekurangannya. Tapi memang ciri-ciri hamba binasa adalah yang dia nantinya sifat mencari-cari uzur ini nanti dia bawa di hari kiamat. Enggak terima dia dengan malaikat Raqib dan Atid. Dia tuduh pula malaikat Raqib dan Atid itu salah. Ya, padahal ma yalfidhu min qaulin illa alaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh manusia melainkan malaikat raqib yang di kanan dan kirinya selalu mencatat tanpa kurang satu apapun. Jadi subhanallah, jangan sampai sifat mencari-cari uzur ini, alasan ini terbawa nanti sampai hari kiamat. Makanya dari sekarang kita tempa akhlak ini. Akhlak apa itu? Mengakui kesalahan di hadapan Allah ketika kita buat salah di dunia. Kita buat salah hari ini, dikasih alarm oleh hati kita, maka menangislah, bertaubatlah, minta maaflah kepada Allah, ketuklah pintunya. Ya. Kenapa? Karena nanti bahaya kalau kita sudah dikasih alarm oleh hati kita untuk tidak berbuat kesalahan dan untuk bertaubat kepada Allah, kemudian kita abaikan sinyal itu, akhirnya nanti itu terbawa sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berani mendebat Allah pada hari kiamat, sudah habislah riwayat kita menjadi hamba yang binasa. Pada ayat yang ke-16 dari cerita tentang hari kiamat, tiba-tiba berpindah tentang pembahasan Al-Quran. Di sini ada hubungan yang dikaitkan oleh para ulama. Kenapa tadi membahas tentang mengerikannya hari kiamat, kemudian bagaimana manusia banyak alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian cerita tentang Al-Qur'an. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Janganlah engkau menggerak-gerakkan lisanmu untuk mengikuti bacaan Al-Qur'an lita'jala bi. Engkau buru-buru mengikuti bacaannya. Jadi kan Nabi Muhammad SAW itu rindu dengan bacaan bacaan malaikat Jibril. Kan yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Nah, ketika malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran, Nabi Muhammad menggerak-gerakkan lidahnya untuk langsung mengikuti bacaan malaikat Jibril alaihi salam. Nah, Allah ingatkan, jangan engkau menggerak-gerakkan lisanmu lita'jala bihi, untuk engkau segera menguasainya, bacaannya. Enggak, jangan buat itu. Adabnya di dalam belajar, biarkan dulu guru selesai ngomong, baru kamu potong, baru kamu ikuti, baru kamu bertanya. Selesaikan dulu guru itu bicara. Kan Nabi kita Muhammad SAW itu belajar dari malaikat Jibril. Biarkan dulu dia bicara, selesai baru ikuti. Jangan kamu gerak-gerakkan mulutmu. Ya. Nah, di sini ada keterkaitan. Kenapa tadi cerita tentang mengerikannya hari kiamat, tiba-tiba cerita tentang Al-Qur'an? Di sini kata ulama ahli tafsir bahwasanya di sini ada isyarat kalau mau selamat dari berbagai macam kesulitan pada hari kiamat, maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Jadi di situ ada isyarat. Kalau kita ingin selamat dari huru-hara hari kiamat, apabila kita ingin selamat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya ada pada ikutilah dan berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka nanti kondisi kita tidak menjadi hamba yang sengsara, yang nanti di hadapan Allah banyak alasannya. Bahkan di hadapan Allah pun berani dia mendebatnya. Jadi kalau kita mau selamat, ya Al-Quran pegangan kita.
Begitu. Jadi itu keterkaitan kenapa tiba-tiba dari cerita kiamat kok cerita Al-Qur'an. Dan di sini ada faedah. Apa faedahnya? Ada adab. Kita dapat mengambil adab di dalam ayat ke-16 ini, bagaimana adab di dalam belajar. Apa adab di dalam belajar? Contoh teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berguru dengan malaikat Jibril. Ya, selesai dulu gurunya berbicara, kemudian baru kalau mau mengikuti ikuti, kalau mau ngomong maka ngomong. Ya, janganlah engkau terburu-buru untuk menggerak-gerakkan lisanmu untuk buru-buru menguasai Al-Quran. Kemudian ayat yang berikutnya, inna alaina, sesungguhnya atas kami. Kalau terjemahan secara literalnya begitu, bakunya begitu. Sesungguhnya atas kami, tapi kita maknai di sini sesungguhnya tanggung jawab kami. Jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran di dadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggung jawab kami yang mengumpulkan Al-Quran di dadamu, wa Qur'anah, dan masalah pembacaannya itu juga tanggung jawab kami. Kamu bisa membacanya dengan bagus, kamu bisa memahami makna-makna ayat itu, kamu bisa memahami syariat yang terkandung di dalamnya, kamu bisa mengikuti bacaannya dengan benar, kamu bisa menghafalkannya, itu tanggung jawab kami. Maka di sini ada faedah bahwasanya siapapun yang dia mampu menghafal Al-Quranul Karim, maka berarti dia salah satu hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membiarkan Al-Quran itu berada di dalam dadanya. Ya, apabila seseorang bisa menghafalkan Al-Quranul Karim, makanya Bapak Ibu sekalian, ya, berusaha untuk menghafal Al-Quranul Karim walaupun satu surah, walaupun satu ayat di dalam satu hari, ya, karena siapapun yang dia bisa mengumpulkan Al-Quran di dadanya, berarti dia salah satu hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Ayat ke-18 Allah mengatakan apabila maka idza apabila kami telah selesai membacanya, maksudnya malaikat Jibril kalau sudah selesai membacanya, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaannya. Jadi guru selesai dulu mencontohkan, memberitahukan, baru kamu ikuti. Jadi di sini ada adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai tentang Al-Quran Al-Karim. Ya, kalau Al-Quranul Karim itu dibacakan, kita simak, kita dengar, kita hayati. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan nanti setelahnya. Ya, demikian adab kita terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir, summa inna alaina bayana. Kemudian, ya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Maksudnya penjelasan daripada Al-Quranul Karim, ya, nanti kami yang menjelaskan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memahami Al-Quran, beliau khawatir, itu jangan dikhawatirkan, karena itu tanggung jawab kami. Kami yang akan mengokohkannya di dalam hatimu. Maka kita cukupkan pelajarannya sampai di sini. Berarti dari ayat 11 sampai ke 19. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di atas kebaikan ini, ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mampukan kita untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari tafsir ringkas Al-Quranul Karim, sehingga kita menjadi sosok hamba yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Naktafi bihadzal qadr ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.